Bayangkan sebuah malam di Mesir kuno ketika bulan bersinar redup dan angin gurun membisikkan rahasia-rahasia tua kepada piramida yang megah. Di tengah kesunyian itu, seorang pria berkuasa duduk di singgasananya, diliputi oleh kekuasaan yang tak terbatas. Dialah Firaun, penguasa Mesir yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan di antara manusia. Di sampingnya berdiri Haman, seorang tokoh dengan pengaruh besar yang dengan setia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut penguasa tersebut. Namun, malam itu, kata-kata Firaun lebih dari sekadar perintah. Mereka adalah awal dari sebuah tragedi yang akan mengguncang kerajaan dan menjadi simbol kesombongan manusia yang menantang kehendak ilahi. Bangunlah menara itu, Haman. Begitulah perintah Firaun, dan dengan senyum yang penuh rasa bangga, Haman menerima perintah tersebut tanpa menyadari bahwa langkah ini akan menjadi awal kehancurannya. Haman bukanlah orang biasa di kerajaan Mesir. Ia adalah penasihat terdekat Firaun, seorang arsitek ulung yang dipercaya untuk melaksanakan proyek-proyek besar yang akan memperkokoh kekuasaan Firaun. Haman dikenal sebagai orang yang ambisius, cerdas, dan sangat loyal kepada Firaun. Loyalitasnya yang buta inilah yang pada akhirnya menjerumuskannya ke dalam jurang kesombongan dan kesesatan. Dalam pandangan Islam, Haman adalah simbol dari keangkuhan dan ketidaktaatan kepada perintah Allah. Ia adalah sosok yang selalu mendukung keputusan Firaun, tidak peduli seberapa zalim atau tidak adilnya keputusan tersebut. Baginya, kesetiaan kepada Firaun adalah segalanya, dan ia rela melakukan apa saja untuk mempertahankan kedudukannya di istana. Pada suatu hari, ketika Firaun merasa terancam oleh ajaran baru yang dibawa oleh seorang nabi yang tak kenal, takut bernama Musa, Haman menjadi salah satu dari sedikit orang yang diundang untuk berdiskusi di ruang takhta yang megah. Firaun, dengan tatapan yang penuh kemarahan, memandang Haman dan berkata, "Haman, aku tidak percaya pada Tuhan yang dibicarakan Musa. Aku adalah satu-satunya Tuhan di negeri ini. Bangunlah untukku sebuah menara agar aku bisa naik dan melihat Tuhannya Musa. Aku akan buktikan bahwa hanya akulah penguasa langit dan bumi." Haman dengan sikapnya yang patuh dan ambisius menerima perintah tersebut tanpa ragu. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya di hadapan Firaun dan seluruh kerajaan. Baginya, membangun menara bukan hanya soal arsitektur, tetapi juga soal menunjukkan bahwa kekuasaan Firaun dan tentu saja dirinya tidak dapat ditandingi. Maka dimulailah proyek besar yang akan dikenang sepanjang sejarah sebagai simbol dari keangkuhan manusia. Hari demi hari, para budak dikerahkan untuk membangun menara itu. Batu-batu besar dipahat dan ditumpuk dengan susah payah di bawah terik matahari Mesir. Haman mengawasi proyek ini dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat. Ia ingin menara ini menjadi simbol kehebatan Firaun dan dirinya. Sebuah monumen yang akan menantang langit dan membuktikan bahwa kekuasaan mereka tidak ada tandingannya. Namun, proyek ini bukan hanya soal fisik. Di balik batu-batu yang disusun itu, ada upaya untuk menentang kekuasaan Allah yang dibawa oleh Musa. Haman tidak hanya membangun sebuah menara, ia sedang membangun kesombongan di dalam hatinya. Menyusun batu demi batu dari ego dan nafsu yang akhirnya akan menghancurkannya. Di sisi lain, Musa, dengan tongkatnya yang ajaib, terus menyerukan pesan Allah kepada Firaun dan kaumnya. Musa datang dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan, seperti tongkat yang berubah menjadi ular besar dan laut yang terbelah, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Namun Firaun dan Haman menolak untuk percaya. Mereka melihat Musa sebagai ancaman, bukan hanya terhadap kekuasaan mereka, tetapi juga terhadap cara hidup mereka yang didasarkan pada penindasan dan kezaliman. Musa tidak gentar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia terus menghadapi Firaun dan Haman, menyerukan kebenaran dan mengajak mereka untuk bertaubat sebelum terlambat. Tetapi hati Haman sudah keras seperti batu yang digunakannya untuk membangun menara. Ia tidak peduli dengan peringatan Musa, bahkan menganggapnya sebagai gangguan yang harus dihancurkan. Hari demi hari, menara yang dibangun oleh Haman semakin tinggi. Haman mulai percaya bahwa proyek ini akan membuat Firaun dan tentunya dirinya menjadi dewa di mata rakyat Mesir.
Namun, di tengah ambisi ini, ia lupa bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menantang kekuasaan Allah. Menara itu, yang dibangun dengan penuh kesombongan, tidak lain hanyalah tumpukan batu yang rapuh di hadapan kekuasaan ilahi. Di puncak proyek tersebut, ketika menara hampir selesai, Allah menurunkan azabnya. Haman dan Firaun yang terlalu sombong untuk mendengarkan peringatan Musa, akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka. Menara yang dibangun dengan susah payah itu runtuh, menghancurkan impian Haman untuk mencapai langit. Lebih dari itu, Firaun dan Haman mengalami kehancuran yang jauh lebih besar. Ketika Musa dan Bani Israel melarikan diri dari penindasan Firaun, Allah membelah Laut Merah untuk mereka. Firaun, Haman, dan pasukan mereka mengejar dengan keyakinan bahwa kekuasaan mereka akan menang. Namun, di tengah lautan, air itu menutup kembali, menenggelamkan Firaun, Haman, dan semua yang mengikuti mereka. Mereka yang pernah merasa begitu berkuasa, kini tak berdaya di hadapan kekuatan Allah yang tak terbatas. Kisah Haman dalam Islam adalah lebih dari sekadar catatan sejarah. Ini adalah peringatan abadi bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan ketidakadilan. Haman, yang pernah menjadi tokoh besar dengan kekuasaan tak terbatas, pada akhirnya menjadi simbol kehancuran akibat dari keangkuhannya. Namanya diabadikan bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai peringatan tentang nasib tragis yang menanti mereka yang menentang kehendak Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 49, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kalian." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun Firaun dan Haman memiliki kekuasaan besar, mereka tidak mampu melawan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Haman yang dengan sombongnya mencoba untuk menantang kekuasaan Allah dengan membangun menara, akhirnya harus tunduk pada kehendaknya. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak terjerumus ke dalam kesombongan, karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Kisah Haman mengandung banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah salah satu dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Haman adalah contoh nyata dari seseorang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kesombongan, dan akibatnya, ia harus menanggung kehancuran yang tidak terelakkan. Dalam kehidupan kita, penting untuk selalu bersikap rendah hati, dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, karena semua kekuasaan dan kemuliaan adalah milik Allah semata. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan ketundukan kepada Allah. Haman, meskipun memiliki kekuasaan yang besar, akhirnya mengalami kehancuran, karena ia menolak untuk tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Musa. Ia memilih untuk mengikuti jalan kesesatan, dan akibatnya, ia harus menghadapi hukuman dari Allah. Dalam kehidupan kita, penting untuk selalu mengikuti jalan yang benar dan menjauhi kesesatan, karena hanya dengan cara itu kita dapat mencapai keselamatan. Ketiga, kisah Haman juga mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan. Haman adalah simbol dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang penguasa yang tiran. Dalam Islam, keadilan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi, dan ketidakadilan adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Haman, yang selama hidupnya selalu mendukung ketidakadilan yang dilakukan oleh Firaun, akhirnya harus menanggung konsekuensinya. Dalam kehidupan kita, penting untuk selalu bersikap adil dalam setiap tindakan kita, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kisah Haman dalam perspektif Islam adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Melalui kisah ini, Allah mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan, pentingnya keimanan, dan nilai keadilan dalam kehidupan Haman, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan Firaun, pada akhirnya mengalami nasib tragis karena kesombongan dan penolakannya terhadap kebenaran.
Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melawan kehendak Allah. Haman, meskipun memiliki kekuasaan yang besar, pada akhirnya tidak mampu melawan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Namanya diabadikan bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak mengikuti jejaknya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa berada di jalan yang benar, menjauhi kesombongan, dan selalu berbuat adil dalam setiap tindakan kita,